Baik, mohon izinnya Pak Moderator, Pak Host untuk ditayangkan. Oh, sudah ya? Baik kalau gitu. Saya belum bisa melihat soalnya. Jadi saya ingin mengulas dan berdiskusi sedikit menuju era baru hukum ketenagakerjaan Indonesia pasca pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa ketika kita bekerja ada masa sebelum, kemudian selama, dan kemudian setelah bekerja. Di masa itu lah diatur ketentuan tentang ketenagakerjaan. Di sini saya mencatat bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia dikategorikan hukum privat namun mempunyai unsur hukum publik karena dalam pelaksanaannya hubungan kerja tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan. Ya, terima kasih. Pemerintah sebagai salah satu pihak itu bertugas mengawasi pengusaha dan pekerja. Tadi sudah sempat disinggung bahwa pengusaha memiliki kewajiban dan hak, yang kewajibannya adalah hak dari pekerja, dan pekerja memiliki kewajiban yang merupakan hak dari pengusaha. Perjanjian kerja itu sendiri di Indonesia pada saat ini masih hanya terkait dengan, mohon maaf, bukan ini ya slide saya. Bukan yang ini slide-nya. Yang judulnya 0519B. Itu tanggal 18. Saya sambil lanjut untuk host tolong diganti dengan yang tanggal 20.05.19B. Saya lanjut. Perjanjian kerja di Indonesia hanya ada PKWT dan PKWTT serta perjanjian kerja harian. Di sini pada saat sekarang belum fleksibel. Meskipun nanti di belakang akan saya sedikit singgung tentang rumusan dari rancangan undang-undang Cipta Kerja. Selanjutnya hubungan kerja itu pasti ada unsur upah, perintah, dan pekerjaan yang dilakukan. Nah, ini bagaimana nanti ketika ada COVID, kemudian ada yang dirumahkan, ada salah satu unsur yang tidak bisa dipenuhi, apakah masih ada hubungan kerja dan seterusnya. Di sini di dalam kewajiban dan hak, saya tulis di paling bawah, itu memberikan hak normatif lainnya selain hak tadi, yaitu upah yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada hak normatif lainnya, yaitu adalah antara lain cuti, adanya perlindungan BPJS dan THR. Karena panitia meminta saya untuk sedikit mengulas tentang THR, saya akan mengulas tentang THR. Silahkan slide berikutnya. Aturan tentang THR itu diatur juga di dalam pasal 7 PP 78. Di situ dikatakan bahwa pengusaha memiliki kewajiban untuk membayarkan THR kepada seluruh pekerjanya. Pekerja di sini bisa lihat bahwa pekerja PKWT dan PKWTT ada sedikit perbedaan, di mana pekerja PKWT yaitu kontrak ketika menjelang 30 hari kontraknya habis itu tidak mendapatkan THR. Sedangkan pekerja dari pekerja permanen itu mendapatkan. Selanjutnya di dalam tunggu sebentar saya selanjutnya selain itu tadi sempat dibahas mengenai SE nomor 6 tahun 2020. Memang di satu sisi isinya tidak ada yang berubah. Ketika tidak mampu membayar, tapi kemudian opsinya adalah 1, bayar bertahap, 2, ditunda, tapi terus kemudian juga ada waktu dan akan dikenakan denda. Namun yang terbaik, solusi apa yang terbaik ketika ada benturan kepentingan, maka dilakukanlah dialog secara kekeluargaan, secara bipartit,
yang kemudian disepakati dan kita tulis sama-sama lalu kita sampaikan kepada Disnaker. Ketentuan tentang denda, ketentuan tentang sanksi administratif memang pada saat ini kurang pas. Saya di sini mengkonklusikan bahwa dalam kondisi COVID, para pihak dapat menyepakati pembayaran THR kurang dari 100%. Slide berikutnya. COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan itu sendiri, kita lihat bahwa banyak sekali pengusaha yang sudah mulai melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun sudah merumahkan. Dan data per tanggal 29 April lalu itu ada 1,9 data yang saya ambil dari Kemenaker RI. Namun itu mungkin belum termasuk kepada data-data yang tidak dilaporkan kepada Kemenaker. Contohnya ke kami, organisasi kami juga banyak mendapatkan telepon meminta bantuan karena kami juga membuka bantuan secara sukarela, secara pro bono untuk para korban terdampak COVID, baik itu pengusaha medium maupun kecil, juga pekerja, khususnya pekerja, termasuk tenaga kerja asing. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi juga dengan Pak Dirjen tentang masalah juga yang dihadapi oleh tenaga kerja asing. Saya lanjut berikutnya, slide berikutnya. Ini adalah gambaran di beberapa negara perbandingan. Per tadi malam di Amerika itu sudah 33 juta orang mendaftarkan dirinya untuk unemployment benefit. Di Indonesia sendiri ditulisnya sebanyak 3 juta, ini datanya dari trading economic. Kita bisa lihat di Jerman ada 10 juta, Prancis, Italia, Kanada, dan seterusnya. Termasuk juga di Jepang 1,7 juta. Di mana jika kita lihat dari keadaan per hari ini saja, ini sudah resesi sudah ada di depan mata. Di mana ketika kita bicara resesi, maka kita bicara tentang terpuruknya perekonomian. Dan bukan saja di Indonesia, juga di seluruh dunia. Namun sekarang kita berdiskusi agar bagaimana caranya kita konsentrasi di Indonesia. Kebetulan ada Pak Dirjen di sini, mungkin nanti para peserta juga bisa bertanya dan juga bisa memberikan masukan. Slide berikutnya, COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan. Tadi sudah sempat disampaikan bahwa ini adalah jumlah tenaga kerja dan jumlah perusahaan yang terdampak COVID ya. Pada saat ini pemerintah memang sudah banyak memberikan stimulus, termasuk dari Dirjen Keuangan misalnya, dari Dirjen Perpajakan maksud saya, memberikan apa namanya pengurangan ataupun keringanan agar tidak dibayarkan, misalnya tidak dibayarkan pajak dari para pekerja, terus kemudian pajak tersebut yang tadinya harusnya dibayarkan oleh pengusaha, kemudian jatah pajak tersebut diberikan kepada pekerja, dan kemudian bagi pengusaha sendiri pemerintah dari Dirjen Pajak memberikan pengurangan ataupun yang disebut dengan benefit untuk dibebaskan dari pajak-pajak termasuk import dan seterusnya. Nah, kalau saya lihat dari ketenaga kerjaan, salah satunya adalah kartu prakerja yang pada saat ini banyak sekali masyarakat menilai bahwa ini mungkin belum pas waktunya atau tidak tepat waktu dan kurang tepat sasaran. Jadi pemerintah mungkin diharapkan bisa memberikan stimulus yang lain dalam rangka membantu pekerja maupun pengusaha. Berikutnya ya, kita bisa lihat di dalam tabel saya membandingkan beberapa negara, Amerika, Prancis, Indonesia, dan Jepang. Dilihat dari jumlah penduduk di Amerika yang 331 juta pada saat ini yang sudah mendaftarkan di unemployment benefit itu sebanyak 33 juta dan itu sudah sangat signifikan. Adapun beberapa bantuan yang diberikan oleh negara tersebut kepada pekerja adalah mereka sudah memiliki semacam tunjangan
tunjangan pengangguran kalau kita baru akan, tapi mereka sudah ada. Adapun di Prancis, ada beberapa kawan saya juga tinggal di Prancis, mereka mendapatkan, itu tergantung dari kapan mereka lamanya bekerja, berapa gaji yang mereka terima atau upah yang mereka terima. Ada beberapa tunjangan, kawan saya menerima hingga 80% dia menerima gaji dari pemerintah, bukan dari BPJS, tapi dari pemerintah, dan itu ada yang selama 3 bulan, ada yang selama 6 bulan. Demikian juga di Jepang, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 100.000 yen per orang. 100.000 yen per orang itu kurang lebih sekitar 13 juta ya barangkali ya, dikali sekitar 13.500.000 atau 14 juta rupiah. Nah, di Indonesia sendiri baru kartu prakerja, mudah-mudahan setelah forum ini Pak Dirjen mungkin dapat menyampaikan juga masukan kepada Bu Menteri bahwa masyarakat, khususnya pekerja yang sudah begitu berkontribusi kepada negara, bisa mendapatkan tunjangan yang bukan saja di cover dari BPJS, tapi mungkin tunjangan seperti yang diberikan oleh beberapa negara lain. Selanjutnya, permasalahan ini saya rangkum sedikit. Ketenagakerjaan pasca COVID, itu ada gelombang PHK yang sangat besar, sehingga angka pengangguran meningkat sangat besar. Kemudian memang ada presiden seperti work from home, kemudian tapi tidak semua perusahaan bisa melakukan work from home. Pekerja-pekerja informal banyak yang kehilangan pekerjaan, mereka bahkan sampai tidur di pinggiran toko, kemudian mereka mau pulang ke kampung tidak bisa karena Menteri Perhubungan mengeluarkan Permen nomor 25 tahun 2020 bahwa tidak bisa pulang kampung. Namun mereka juga tidak bisa mengontrak kos-kosan karena mereka tidak punya uang, sehingga ini adalah masalah yang mungkin harus juga diantisipasi. Kiranya pemerintah ketika mengeluarkan anjuran itu tidak saja dari satu kementerian yang tidak berkoordinasi dengan kementerian lain. Selayaknya Kementerian Perhubungan itu bisa berkoordinasi dengan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan dan seterusnya agar tidak terjadi masalah di lapangan. Termasuk juga ketika Permen Perhubungan itu mengeluarkan aturan nomor 25 tersebut, melarang bahwa tidak bisa melakukan perjalanan baik darat, perkeretaapian, laut maupun udara, namun arus dari luar, dari pekerja migran datang ke Indonesia dan dari situ sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta tidak bisa melanjutkan pulang ke kampungnya karena tidak diperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya harusnya bisa diantisipasi. Terus kemudian yang berikutnya, salah satu saya jabarkan, saya tidak jabarkan semua karena mengingat waktu yang cukup padat dan singkat, saya lebih akan mempersilahkan para peserta nanti untuk ada sesi tanya jawab yang lebih panjang. Adapun solusi saat pandemi, memaksimalkan penyelesaian PHI di tengah pandemi COVID-19 secara kekeluargaan, itu yang paling utama. Kemudian pekerja juga harus memahami kondisi yang dialami perusahaan. Pengusaha juga tidak serta-merta menjadikan COVID-19 sebagai alasan PHK. Adapun masukan dan saran tentang arah kebijakan pemerintah, yaitu mengakomodir kepentingan-kepentingan yang baru maupun kepentingan yang belum terakomodir sebelumnya, melakukan harmonisasi peraturan-peraturan hukum ketenagakerjaan, termasuk ketentuan force majeure yang sekarang ini belum ada diatur, khususnya untuk pandemi. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi tenaga kerja, khususnya pada badan pemerintahan termasuk PNS, dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang terakhir adalah memperkuat jaminan pekerjaan dan jaminan sosial bagi pekerja. Slide selanjutnya, analisa tenaga kerja yang dibutuhkan melihat orientase industri 4.0 dan digital system. Saya melihat bahwa
mereka yang memiliki skill membangun situs web, data mining company misalnya, membuat desain penjualan atau marketing digital, mengedit video atau foto, penyelenggaraan layanan berbayar online, desain grafis, jasa penerjemah, dan seterusnya yang secara online itu akan membooming. Dan kalau kita lihat dari jenis pekerjaan ini dilakukan oleh mereka yang skillful. Dan mereka yang skillful pada saat ini kalau kita lihat kurang tertarik dengan adanya PKWT ataupun PKWTT, skillful lebih tertarik dengan adanya freelance atau yang biasa di Indonesia hanya ada forumnya adalah outsourcing. Sehingga saya meminta kepada pemerintah untuk bisa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tentang outsourcing menjadi lebih fleksibel. Slide selanjutnya, ini beberapa catatan tentang Omnibus Law, Cipta Kerja, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di slide sebelah kiri ada mengenai upah minimum, ada pesangon PHK, ada PKWT, ada waktu kerja, kemudian ada perizinan tenaga kerja ahli, dan ada sweetener. Saya melihat bahwa upah minimum memang tetap itu memang bagus, sudah bagus. Adapun mengenai pesangon pemutusan hubungan kerja, alangkah baiknya apabila pemerintah juga mempertimbangkan desain yang baru, tunjangan pengangguran dengan dana dari pemerintah, apakah APBN dan seterusnya, bukan dari sistem pesangon, bukan dana yang dikumpulkan oleh pengusaha maupun pekerja. Melihat negara-negara lain juga seperti itu. Sedangkan sweetener akan sulit diterapkan khususnya pasca COVID-19. Kemudian mengenai waktu kerja, sekarang di dalam RUU tersebut sudah tepat waktu karena akan diatur mengenai paruh waktu berdasarkan jam. Dengan tetap mewajibkan untuk patuh pada upah minimum. Yang lainnya adalah terkait dengan PKWT yang sekarang itu masih terlalu rigid, mungkin ada baiknya lebih difleksibelkan. Slide terakhir, analisa perkembangan hukum ketenagakerjaan, kondisi yang sebelum dan yang setelah. Yang setelah alangkah akan lebih kompetitif apabila kita memiliki aturan yang lebih fleksibel terhadap waktu dan tempat kerja. Bukan yang seperti sekarang terikat dengan jam kerja dan office working. Yang kemudian yang kedua terkait dengan klausula force majeure, itu sangat terbatas karena ketentuan peraturan perundang-undangan kita masih sangat skopnya masih sangat kecil dan khususnya ketenagakerjaan tidak mengatur tentang itu. Maka setelah COVID itu bisa menjadi bahan pertimbangan, outsourcing menjadi salah satu jenis hubungan kerja pilihan yang akan membooming. Dan oleh karenanya, karena peraturan yang di dalam perundang-undangan itu hanya ada 3 pasal, pemerintah sebaiknya bisa melakukan aturan-aturan baru, bahkan mungkin membuat undang-undang tentang outsourcing. Yang berikutnya, pandemi menjadi salah satu klausul untuk force majeure. Bisa dipertimbangkan di dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja. Serta digitalisasi pekerjaan dan jaminan kesehatan yang harus bisa mengcover situasi sekarang bagi pekerja agar pekerja tidak resah dan tidak stres, tidak panik ya. Terakhir adalah konsep co-working space dan virtual office mungkin akan menjadi salah satu jenis yang akan juga semakin berkembang dari sekarang. Serta bagaimana caranya agar pemerintah juga bisa membuat aturan untuk mendorong entrepreneurship. Demikian, terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih di sisi untuk materi sudah selesai.